Serikat semakin tersingkir, yuan China menggantikan dolar di Rusia. Ya, yuan China dikabarkan telah menggantikan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang paling banyak diperdagangkan di Rusia setahun setelah invasi Ukraina menyebabkan serangkaian sanksi barat terhadap Moskow. Bukan tanpa alasan, yuan telah melampaui dolar dalam volume perdagangan bulanan untuk periode Februari untuk pertama kalinya. Data kemudian lebih jelas pada Maret berdasarkan laporan transaksi harian dari Moscow Exchange. Sebelum invasi, volume perdagangan yuan di pasar Rusia dapat sangat diabaikan. Peralihan ini terjadi pasca sanksi tambahan yang mempengaruhi beberapa bank di Rusia yang mempertahankan kemampuan untuk melakukan transfer lintas batas dalam dolar dan mata uang lain dari negara yang dicap tidak bersahabat oleh Kremlin. Raiffeisen Bank International AG yang cabang Rusianya tetap menjadi salah satu saluran utama pembayaran internasional di negara itu, termasuk di antara pemberi pinjaman yang mendapatkan tekanan tinggi dari otoritas Eropa dan Amerika Serikat. Rusia sendiri telah memperdalam hubungannya dengan China sejak invasi pada Februari 2022 yang memicu putusnya hubungan dengan Barat. Pada Maret 2023, Presiden China Xi Jinping diketahui melakukan kunjungan pertamanya ke luar negeri. Dia berkunjung ke Moskow setelah pemilihannya kembali dan berjanji kepada Kremlin untuk memperluas kerjasama di bidang perdagangan, investasi, rantai pasokan, proyek besar energi dan juga teknologi tinggi. Sanksi menyeluruh yang menargetkan sistem keuangan Rusia telah memaksa Kremlin dan perusahaan Rusia untuk mengalihkan transaksi perdagangan luar negeri mereka dari dolar dan euro ke mata uang negara-negara yang sudah menolak untuk bergabung dengan pembatasan apapun. Kementerian Keuangan Rusia akhirnya mengubah operasi pasarnya menjadi yuan, alih-alih dolar awal tahun ini dan mengembangkan struktur baru untuk dana kekayaan nasional untuk menahan 60% asetnya dalam yuan. Bank Rusia secara teratur meminta perusahaan dan warga negara untuk memindahkan aset mereka ke mata uang rubel atau mata uang ramah untuk menghindari resiko pemblokiran ataupun pembekuan. Terlepas dari semua itu, dolar tetap menjadi mata uang yang paling populer di pasar Rusia sampai sekarang, jarang kalah dari yuan dalam hal volume pada hari perdagangan tertentu. Meskipun yuan lebih populer di Rusia, kontrol akun modal China serta kekhawatiran geopolitik di antara investor global tetap menjadi penghalang karena Beijing berupaya untuk mempromosikan penggunaan mata uang di luar negeri. Alokasi cadangan devisa global dalam yuan menyumbang sekitar 2,7% dari jumlah total pada akhir tahun lalu, turun dari puncaknya pada 2,9% pada kuartal pertama, data IMF menunjukkannya. Sekarang ada lebih dari sedikit dolar di pasar karena pendapatan Rusia menurun akibat penurunan harga minyak dan juga penurunan ekspor, kata Iskandar Lutsko, ahli strategi di ITI London pada saat yang sama. Ia juga mengatakan jika impor komoditas dari Rusia ke China naik sebesar 29%, meskipun ekspor dari China mengalami stagnasi. Ya, banyak orang yang bertanya-tanya apakah sanksi Rusia dapat melengsarkan raja dolar Amerika Serikat dari posisinya sebagai mata uang utama perdagangan global. Meskipun beberapa analis percaya bahwa dominasi dolar Amerika Serikat tidak akan berubah dalam waktu dekat, namun ini bukan berarti bahwa cengkraman dolar Amerika Serikat pada sistem keuangan global akan terus bertahan selamanya. Setidaknya ada faktor utama penyebab yang bisa melemahkan posisi mata uang greenback di masa depan. Misalnya makin banyak negara yang mempromosikan infrastruktur keuangan alternatif mereka. Langkah ini nyatanya juga telah dilakukan oleh Rusia dan juga China. Selain itu, jika lebih banyak negara mulai berdagang dalam mata uang lain, maka hal ini akan mengurangi keterpaparan mereka terhadap dolar Amerika Serikat. Meskipun dolar Amerika Serikat telah menjadi mata uang global yang dominan selama beberapa dekade, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pergeseran mata uang ini nyata adanya. Apalagi belakangan muncul kembali isu pertanyaan tentang dominasi tersebut kembali muncul akibat pergeseran bertahap dalam tatanan keuangan global.